Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya dan karunia-Nya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah yang insya Allah akan dilanjutkan dengan taklim. Tak lupa juga kita ucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang insya Allah sampai pada kita, dan pada yaumil akhir nanti kita termasuk umatnya yang akan mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, berjumpa lagi bersama saya. Setiap orang lahir pasti melalui proses berjalannya umur. Jadi dari bayi lalu bisa duduk, merangkak, lalu jalan, terus anak-anak, muda, remaja, lalu beranjak menjadi dewasa, lalu masuk usia produktif, yang selanjutnya adalah usia yang matang. Setelah itu lansia, tua, lalu wafat, biasanya gitu. Itu yang standarnya. Ya. Jadi dari mulai bayi merangkak, duduk terus, naik terus sampai tua. Ada yang Allah takdirkan mengalami itu semua sampai tua gitu ya, lalu wafat. Ada juga yang masih muda udah dipanggil ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Tapi umumnya seperti itu. Nah, apa yang misalnya kita udah melewati yang namanya usia produktif atau usia matang ya. Usia matang itu kira-kira 40 tahunan ya. Lalu masuk ke lansia nih. Kira-kira yang terbetik dalam pemikiran kita, kalau lansia pensiun gitu ya. Yang ada di benak kebanyakan orang, pensiun itu adalah pola pikirnya itu hidup tenang di hari tua, duduk-duduk, nggak ada beban, menikmati hidup, main sama cucu, reunian, ya kan, jalan ke sono kemari. Pokoknya pengen nyaman dah di hari tua. Umumnya orang-orang tuh seperti itu. Jadi aku bekerja keras lagi muda supaya di tua nanti ketika tenaga tidak sekuat waktu kita muda, kita udah punya bekal untuk menikmati hari tua. Ya kan? Ada juga yang mengisinya dengan udah tua nih, isinya sholat, baca Quran, udah itu aja terus. Ya kan? Ada beberapa orang yang seperti itu. Jadi kita pengen hidup di zona nyaman, katakanlah gitu, bersenang-senang, ya kan, nggak mau bergerak, ngikutin arus aja gitu. Aku pengen tenang, pengen ngumpul-ngumpul sama cucu, pengen ngumpul-ngumpul sama teman-teman sesama lansia, kan gitu ya. Terus nungguin mati, gitu kan ya, biasanya seperti itu. Nah, bagaimana Islam memandang pensiun itu gitu. Jadi konsep pensiun di dalam Islam itu gimana gitu. Jadi surat Al-Insyirah ayat 78, fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Maka apabila engkau sudah selesai mengerjakan satu urusan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Nah, di sini Allah meminta kita untuk mengerjakan satu urusan dengan baik, begitu udah selesai, kerjain yang lain. Jadi apa? Terus berkesinambungan. Jadi nggak begitu selesai udah berhenti, udah leha-leha gitu. Jadi ternyata Allah mengajarkan di dalam Al-Qur'annya bahwasanya kalau kita udah selesai dalam satu urusan, kita harus kerjain urusan yang lain. Ya kan? Nah,
bagaimana sih Rasulullah mensikapi masa tua itu ya. Jadi kalau bisa dibilang Rasulullah pada usia matang kira-kira mulai usia 53 tahun, dia nggak leha-leha, nggak diem aja gitu, istilahnya cuma sholat terus baca Al-Quran, enggak. Justru di 53 tahun itu beliau makin aktif membina hubungan dengan sesama manusia, membangun masyarakat madani di Madinah. Jadi nggak hanya hubungan dengan Allah aja yang dia kuatin, tapi hubungan dengan manusia. Jadi beliau makin bermasyarakat karena beliau kan di Madinah itu menjadi pemimpin umat ya. Ya kan, tentu urusannya banyak gitu. Kebayang pada saat itu dia umur 53 tahun leha-leha aja gitu. Akan jadi apa Islam ini kan gitu ya. Tapi enggak dia. Di hari yang umur matang itu hampir menginjak usia tua, lansia, itu dia malah sibuknya dengan mengurus umatnya, bahkan perang, ya kan, di umur tua itu. Jadi hingga akhir hayat Rasulullah nggak pernah diam dan tidak ingin beristirahat. Beliau tidak meninggal dalam keadaan kaya, tidak juga dalam keadaan pensiun yang biasa kita tahu ya, karena beliau tetap memimpin umatnya. Jadi sebenarnya pensiunnya beliau tuh, pensiunnya Rasulullah itu kapan? Ya ketika dia wafat. Jadi sampai akhir hayatnya dia nggak berhenti, ya kan? Terus istilahnya kan aku diutus untuk memperbaiki akhlak manusia kan. Iya terus dari segala sisi, ya kan, namanya pemimpin umat ya, nggak hanya dia memimpin umatnya untuk beribadah, mengenal Allahnya gitu, ya kan, artinya hubungan vertikalnya aja dia ajarin itu ke semuanya, tapi juga gimana horizontalnya gitu. Ternyata di umur matangnya Rasulullah itu banyak hubungan horizontalnya. Supaya apa? Supaya dia berpikir ketika saya sudah nggak ada, maka apa yang aku tinggalkan itu cukup, gitu kan? Ketika aku udah nggak ada nih, semua yang aku tahu udah aku ajarin, gitu, ya kan? Nah, Rasulullah di saat masa tuanya kayak begitu, gitu loh. Sampai titik darah penghabisan, katakanlah begitu ya. Jadi begitu juga sahabat-sahabat Rasulullah, mereka pensiun setelah wafat, katakanlah seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Bahkan Abu Ayyub Al-Ansori berangkat berperang terhadap tentara Bizantium itu pada umur 93 tahun. Kebayang nggak, 93 tahun masih perang, berarti kan badannya masih fit. Percaya nggak kalau kita mendengar orang yang udah umur 80, 90 masih ikut berperang, pasti dia nggak loyo Pak, nggak jalannya pakai tongkat, bener nggak? Dia tetap kuat, bisa berkuda dan segala macam, dan nggak takut sama yang namanya mati gitu. Kenapa bisa begitu? Karena di hidupnya dia itu, saya yakin dia nggak diem aja. Kebayang deh Pak, kita kalau nggak bergerak, nggak olahraga dalam 1 minggu misalnya, nggak bergerak, nggak olahraga, diem, banyak duduk, ngopi, tidur gitu, itu di hari ke-7 ke hari ke-8 kita udah malas bergerak, kaku badan pada semua. Jadi kalau kita lihat ada yang namanya Abu Ayyub Al-Ansori berangkat berperang umur 93 tahun, berarti kebayang nggak fisiknya dia masih prima gitu. Kenapa? Karena dilatih. Di umur usia matangnya mungkin dia 50 tahun ke atas nggak diam aja, pasti ikut perang, ikut berkuda terus. Jadi nggak pernah mati gitu, nyala terus gitu. Dinamonya nggak pernah istirahat, istilah kata gitu ya kan. Nah, jadi konsep pensiun yang umumnya dipahami masyarakat membuat kita lupa bahwa bertambahnya usia itu berarti kesempatan hidup kita makin berkurang. Kira-kira kalau kita tahu kesempatan hidup kita makin kurang, apa yang kita perbuat? Banyak-banyak bekal gitu ya. Banyak-banyak cari yang bisa kita bawa pulang ke kampung akhirat ntar, begitu ya. Ya.
Jadi manusia sukses menurut Islam, menurut hadis adalah manusia terbaik di antara kamu adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Ya. Jadi bertambahnya usia seharusnya kita nggak menjadi loyo, melempem, malah harusnya lebih produktif ya. Jadi nggak hanya menghabiskan waktu untuk hal-hal yang kita senengin aja. Gue mau santai-santai aja, gue mau traveling, makanya kerja keras 24/7 ya. 24 jam 7 hari dalam seminggu lagi mudanya. Bapak yakin nggak kalau mudanya kita forsir seperti itu, kira-kira tuanya bagaimana? Capek ya kan? Mungkin belum masuk usia yang harusnya badan pada sakit, dia udah pada sakit. Ya kan? Kenapa? Karena diforsir lagi mudanya. Karena berpikiran ketika aku sudah tua, aku nggak bisa ngapa-ngapain, aku udah punya segala macam, gitu ya. Ya kan? Nggak salah, tapi yang mungkin agak kurang tepat adalah terlalu menforsir untuk hanya kehidupan dunia. Artinya gini, ketika muda kita boleh kerja keras, boleh kerja pagi sampai malam, boleh aja, tapi tolong dibagi waktunya. Ada nggak yang buat Allah di dalam 24 jam kita ini? Gitu. Seperti kita tahu, kita sholat berapa menit sih Pak? Misalnya 5 menit ya, kali 17, ya kan? Berapa tuh? Ya kira-kira 70 menitan. Nggak ada sejam deh, sejam lebih deh. Ya. Dalam waktu 24 jam, sepertiganya kita pakai buat tidur, ya kan? Sepertiganya kita pakai kerja, sepertiganya kita pakai makan buat kongko-kongko, bisa begitu ya? Nah dari 24 jam kita, yang kita parok buat urusan akhirat, itu paling berapa? Sejam. Apa cukup kan gitu ya? Harusnya gitu kan? Jadi waktu sebelum masa usia matang atau usia produktif, harusnya berpikiran seperti itu Pak. Sehingga begitu dia tua, balance Pak. Dunia dia punya, akhirat nggak kosong. Umumnya nih, di sini mah nggak ada saya rasa. Orang-orang yang begitu baru belajar agama ketika dia mau pensiun, banyak nggak Bapak ngelihat kayak begitu? Ya kan? Hari-hari dia aktif, kerja apa segala macam, posisi tinggi, ya kan? Tapi begitu di pensiun, selesai kerja masa kerjanya, baru dia mau cari, ngapain ya gue jalan-jalan udah, gue nyari Allah, ya kan? Nggak salah juga, tapi kalau saya bilang sayang terlambat, gitu Pak, ya nggak? Itu daripada enggak, ya benar. Karena begitu kita tahu daripada enggak, kita dapat. Tapi kan sisa umur yang udah sedikit Pak, kita nggak pernah tahu ending kita kapan kan gitu. Ya itu yang kita bawa, kan sayang Pak, untuk kehidupan yang lebih panjang lagi, kehidupan akhirat yang lebih lama lagi, kita bawa bekalnya mendikit gitu. Jadi kalau misalnya lagi muda itu kita kerja keras, diimbangin nih sama ilmu agama yang bagus, yang kuat, insya Allah. Begitu ditua, dia tahu harus ngapain, ya kan? Saya masih sering dengar cerita umur sekitar 59, 60 tahun, alif bata aja nggak bisa. Ya kan? Sayang menurut saya. Tapi lebih baik begitu daripada enggak. Kan gitu ya. Cuman kalau kita paham itu, misalnya katakanlah misalnya saya umurnya masih 30 tahun. Kita tahu yang kayak begitu, kita tentu nggak mau ngikutin kayak gitu kan, kita persiapkan. Jadi intinya apa? Emang tua itu pasti, cuman masalahnya menyambutnya dengan yang terbaik belum tentu gitu. Makanya seperti itu ya. Jadi menyiapkan hari tua itu nggak hanya urusan dunia aja, ya kan gitu. Begitu kita tua, kita udah punya ilmu banyak, alhamdulillah, itu yang kita mau gitu. Ya, jadi sementara 3 prinsip pensiun itu menurut Islam ada 3 Pak,
Jadi dengan semangat surat Al-Insyirah ayat 7 sampai 8 tadi, yang kerjakanlah setelah kerjakan sesuatu, kerjakanlah yang lain. Prinsip pertama, di Islam itu kagak ada pensiun, Pak. Ya. Mungkin kalau kita berpikir pensiun adalah hubungannya dengan kerja, istilahnya udah tua, ya kerja yang berat lagi udah enggak. Tapi tetap kan, kita nggak mau diem aja. Bapak berasa nggak sih kalau misalnya nggak ngelakukan apa-apa, santai, tidur-tiduran gitu kan capek Pak ya. Artinya bosan gitu loh, ya kan? Bosan, boring gitu loh. Nah, menurut Islam nggak ada kata pensiun, bukan untuk urusan cari duit Pak, tapi untuk urusan ngisi hari. Kita punya waktu. Misalkan kata kita udah umur 60 tahun, kita nggak pernah tahu umur berapa kita bakal dipanggil kan gitu. Tapi kita ngisi tiap harinya dengan hal-hal yang luar biasa gitu loh. Ya, jadi maksudnya nggak ada kata pensiun tuh jangan begitu kita melihat surat Al-Insyirah ayat 7 tadi, artinya apa? Jangan pernah berhenti gitu loh. Untuk hal-hal yang apalagi untuk bekal akhirat gitu. Kira-kira gitu. Jadi konsep yang pertama adalah nggak ada pensiun di Islam. Dalam arti pensiun itu mencari kebaikan, berhenti mencari ilmu apa, nggak ada tuh. Tetap nyari ilmu, melakukan kebaikan itu tetap. Yang kedua prinsip pensiun yang kedua adalah menjadi manusia yang bermanfaat bagi seluruh umat, seperti kata hadis tadi, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Apa Pak Arabnya Pak? Khairunas anfa'ulinas. Khairunas anfa'ulinas. Jadi menjadi pribadi yang bermanfaat adalah salah satu karakter yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Seorang muslim lebih diperintahkan untuk memberi manfaat bagi orang lain, bukan hanya mencari manfaat dari orang atau malah memanfaatkan orang lain. Ya, cakep kan? Islam bilang kita harus punya manfaat buat orang lain, ya kan? Jangan hanya ngambil manfaat atau masalah memanfaatkan orang lain apalagi ya. Ini adalah bagian dari implementasi konsep Islam yang terbaik, yaitu memberi. Jadi di Islam diajarkan kita untuk memberi, bukan hanya nerima gitu. Karena konsep terima kasih kan terima kasih kan ada kasihnya. Harus ada kasihnya, harus ada memberinya, harus ada apa sih yang saya lakukan yang bisa bermanfaat buat orang lain untung gitu dari action kita. Selain itu, memberikan manfaat untuk orang lain ya, di dalam surat Al-Isra ayat 7 ya, jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri. Jadi baliknya kepada kita kalau kita berbuat baik, ya kan? Terus di hadis riwayat Bukhari, dan barang siapa yang bersedia membantu keperluan saudaranya, maka Allah akan senantiasa membantu keperluannya. Nah ini. Jadi kalau kita berpikir apakah kita bisa ngelegain urusan orang, kenapa? Karena Allah akan melegakan urusan kita. Kira-kira begitu Pak. Kalau kita nggak ada kepikiran untuk ngelegain urusannya orang, katakanlah membantu orang gitu ya, kita juga nggak dibantu sama Allah gitu. Ya, jadi di samping kita bermanfaat buat orang lain, apa yang kita kerjaan itu berbalik kepada kita sendiri gitu. Karena barang siapa yang membantu keperluan saudaranya, maka Allah akan senantiasa membantu keperluannya gitu. Konsepnya adalah berguna bagi orang lain. Barang siapa membebaskan seorang mukmin dari suatu kesulitan dunia, maka Allah akan membebaskannya dari kesulitannya pada hari kiamat. Barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang berada dalam kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan akhirat.
Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya sesama muslim. Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkannya jalan ke surga baginya. Tidaklah sekelompok orang berkumpul di suatu masjid untuk membaca Al-Quran, melainkan mereka akan diliputi ketenangan, rahmat, dan dikelilingi oleh para malaikat. Serta Allah akan menyebut-nyebut mereka pada malaikat-malaikat yang berada di sisinya. Jadi di sini kayak misalnya orang-orang yang berkumpul dalam masjid untuk membaca Al-Quran, termasuk kita nih insya Allah. Ya, kita akan diliputi ketenangan, rahmat, dan dikelilingi oleh malaikat. Nah, banyak malaikat yang keliling, Pak, nyatetin amal-amal kita. Jadi kalau kita ngebebasin atau ngeringanin saudara kita, maka urusan kita akan diringanin di akhirat. Kalau kita menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan jalan kita ke surga. Nah, kayak begini ini kan kita sharing ilmu, Pak. Insya Allah jalan kita ke surga dilegain sama Allah. Amin. Ya. Oke. Prinsip yang ketiga adalah mempersiapkan kehidupan di akhirat. Artinya gini, Pak. Setelah pertama enggak ada pensiun, kedua bermanfaat bagi orang lain, yang ketiga adalah mempersiapkan kehidupan di akhirat. Untuk bab ini kayak saya rasa Bapak-bapak udah pada enggak semua ya. Artinya apa? Apa sih yang kita harus persiapkan? Ya kan? Sebaik-baik bekal adalah takwa. Nah, takwa itu harus nempel sama yang namanya muslim. Siapa orang yang mengaku dirinya muslim, dia harus bertakwa. Dia harus ikutin apa yang Allah perintahin, dia harus tinggalin apa yang Allah larang. Dengan apa? Dengan mengikuti petunjuk-petunjuk atau juklak yang udah dikabarkan atau diinikan oleh Rasulullah SAW sebagai role model kita. Jadi persiapan kehidupan akhirat, seperti kita tahu ya, kalau kita baca Al-Quran, hafal Al-Quran bahkan itu akan nemenin kita di kubur, kan gitu ya. Ada beberapa cerita bahkan hadis ngomong begitu. Kita bacaan Quran kita hadir sebagai orang yang bercahaya gitu ya. Ketika kita wafat nanti, ketika kita di alam kubur nanti. Terus udah gitu, apapun yang kita lakukan untuk istilah kata kemaslahatan orang lain, katakanlah kita berbuat untuk orang banyak. Contoh, mengajar misalnya. Ibu guru ngajarin matematik misalnya. Ya kan? Selama itu ilmu masih dipakai, itu guru dapat. Makanya Masya Allah, guru itu kayak apa ya? Kalau dia memang benar-benar mengajar, benar-benar istilahnya ngikutin apa yang Rasulullah contohkan, itu tabungan dia udah banyak, Pak. Gitu. Termasuk teman-teman yang berdiri di sini, sharing gitu kan. Selama apa yang di-sharing itu dilakukan, bahkan ditularin ke orang lain, dapat terus kita. Jadi jangan pernah takut, Pak, kalau diminta sharing di sini, gitu ya. Oke, jadi mempersiapkan kehidupan akhirat itu tentunya amal ya, Pak, tentunya amal. Tapi kan amal-amal kan kita seperti yang udah kita ketahui, amal manusia terputus ketika sudah wafat kecuali 3 hal ya, Pak ya, ya kan. Nah, ada amal jariah, ada ilmu yang bermanfaat, ada anak soleh yang mendoakan. Saya pernah ditanya, Pak, kalau misalnya anak soleh yang mendoakan, kita nggak punya anak, bagaimana? Nggak bisa dong. Wah, saya bilang, kalau yang saya pahamin, anak soleh yang mendoakan itu nggak cuma anak kandung, Pak. Misalkan kita membina ada anak-anak yatim ya, anak-anak yatim, anak-anak mungkin anak-anak anak tetangga yang kurang mampu, kita bisa kasih manfaat buat dia, plus kita masukin ajaran-ajaran Islam yang baik, sehingga
dia begitu baik kan. Beberapa teman tuh ada yang menganggap, oh ini bapak angkat saya, itu anak juga Pak. Ketika dia soleh, dia doain bapak angkatnya, nyampe Pak, masa kagak nyampe sih, ya gak? Jadi nggak cepet begitu aja gitu. Terus udah gitu, yang jelas misalnya ada orang yang beramal bangun sekolah, ya kan, membangun masjid. Ini orang-orang banyak yang, wah kalau aku udah tua, punya uang, aku pengen bangun masjid. Supaya apa? Supaya orang sholat di situ dan aku dapat terus. Kebayang nggak Pak? Banyak orang yang berpikiran kayak gitu. Banyak masjid akhirnya atau musola yang dibangun, tapi kagak ada orangnya. Kenapa nggak berpikir, oke, sudah ada yang membangun masjid, aku akan berkontribusi untuk ngisinya. Dengan apa? Misalnya membina PAUD. Dia ngasih dana untuk operasionalnya guru-guru ngaji. Ya kan? Selama dia bisa ngaji, selama masih dibaca tuh yang namanya. Makanya kita kalau sama anak kita tuh ajarkan anak kita Al-Fatihah. Kenapa? Karena kalau dia bisa dari kita Al-Fatihahnya, selama dia sholat kita dapat terus Pak pahalanya tuh. Jadi nggak putus-putus. Jadi kebayang nggak berapa pahalanya tuh guru-guru ngaji, ya kan? Banyak kira-kira guru ngaji yang hidupnya biasa-biasa aja gitu. Dia cuma ngajarin dia ngaji, ngajarin anak ini segala macam doa-doa. Tapi ketika itu dipakai selama hidup dia dapat Pak. Makanya jangan heran kalau ada guru-guru yang begitu dia di yaumil akhir nanti dia ngelihat, ini amalku kayaknya banyak banget, kayaknya aku nggak melakukan seperti ini. Ya ini amal dari anak-anak yang kamu didik gitu. Karena dia bisa baca Quran. Ya kan? Dia bisa baca Quran, dia bisa berhitung, dia bisa bahasa Inggris katakanlah. Dia bisa bahasa Arab misalnya. Sehingga hidup dia bermanfaat bagi orang lain. Nah, kita dapat, Pak. Sekarang kita pikirin, udah sampai mana kita? Ya kan? Udah sampai mana kita ngajarin gitu. Anak-anak kita dan segala macam. Jadi kalau misalnya kita lihat guru-guru ngaji itu Masya Allah ya, luar biasa. Selama masih dipakai, oke lah. Ngajarin ilmu tentang dunia ya, matematik lah, fisika apa segala macam, kepake. Tapi begitu dia masuk usia pensiun, usia tua, yang dipakai apa? Kalau yang tadi berpikir, aku akan ngisi hari-hari akhirku ini dengan beribadah, ngapain? Ngaji, sholat, sedekah segala macam. Kalau itu ilmunya, berarti kan yang paling panjang itu ilmu agama, Pak. Benar nggak? Pernah dengar nggak? Habibie pernah ngomong, jikalau aku disuruh milih, ya kan? Aku akan milih ilmu agama dulu, gitu. Sebelum sebelum ilmu dunianya. Seperti kita tahu, Habibie itu udah dapat luar biasa ilmunya, ya kan? Udah bisa membuat orang yang bisa buat pesawat, ya kan? Mendidik orang yang bisa membuat pesawat itu luar biasa, ya kan? Dia dapat royalti dari segala macam. Tapi di hari tuanya dia ngomong begitu. Kalau seandainya saya boleh milih, ditarik ulang gitu, saya akan milih ilmu agama dulu sebelum ilmu ini, ilmu dunia. Kenapa? Karena begitu kita pensiun, katakanlah kita ngajarin satu murid gitu, murid kita udah umur tua gitu, yang dipakai apa? Ya kan? Ilmu agamanya gitu loh. Oke. Jadi bekal buat kita berangkat ke kampung akhirat udah jelas Pak ya. Jadi terus untuk poin yang kedua tadi, bermanfaat bagi orang banyak. Bagaimana caranya agar kita menjadi pribadi yang bermanfaat? Jadi suatu ketika Hasan Al-Basri menyuruh beberapa muridnya untuk memenuhi kebutuhan seseorang. Dia berkata, muridku, temuilah Sabit Al-Bunani dan pergilah kalian bersamanya. Lalu mereka mendatangi Sabit yang ternyata sedang melakukan i'tikaf di masjid. Jadi di Sabit Al-Bunani ini, di masjidnya kuat Pak Lama, doa segala macam. Ya. Terus kan pergilah kalian dan penuhi kebutuhan ya kan gitu.
Nah, mereka pun ngomong tuh ke Sabit begini, yuk kita ini yuk kita keluar yuk, kita kasih manfaat buat orang banyak. Terus Sabit bilang, maaf, saya nggak bisa pergi bersama kalian. Terus si muridnya Hasan al-Basri ini balik lagi ke Hasan al-Basri, lalu dia bilang, ya guru, Sabit kagak mau diajak, ya kan? Terus gimana nih, kata gurunya, katakan padanya, hai Sabit, apakah engkau tidak tahu bahwa langkah kakimu dalam rangka menolong saudaramu sesama muslim itu lebih baik bagimu daripada ibadah haji yang kedua kali. Ya. Kemudian muridnya itu menyampaikan apa yang Hasan al-Basri bilang ke Sabit. Sabit, ini katanya Hasan al-Basri begini nih, ya kan? Apa engkau tidak tahu bahwa langkah kakimu dalam rangka menolong saudaramu sesama muslim itu lebih baik bagimu daripada ibadah haji yang kedua? Begitu dia dengar itu, maka Sabit pun meninggalkan iktikafnya dan pergi bersama mereka untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Jadi si Hasan Basri ini nyuruh muridnya untuk nemuin Sabit, bilang, ikut yuk sama gue, kita bagiin manfaat buat orang lain. Dia nggak mau, saya lagi asik nih iktikaf di masjid gitu. Kasih tahu begitu, bahwasanya langkah kakimu dalam rangka menolong saudaramu sesama muslim itu lebih baik bagimu daripada ibadah haji kedua. Jadi banyak cara yang bisa dilakukan agar menjadi orang yang bermanfaat bagi masyarakat. Ada yang dalam bentuk tenaga, ada yang dalam bentuk ilmu, dalam bentuk materi, ngasih pinjaman, bayarin utang, ngasih makan ya. Jadi kalau saya melihat di hari Jumat itu, alhamdulillah sekarang udah banyak yang paham dengan Jumat berkah ya, banyak yang ngasih makan gitu. Tapi saya dengar juga di Jogokarian bahwa Jumat berkah itu nggak ada di hari Jumat aja, ya Pak ya, Pak Yul yang udah ngeliat di sana. Jadi yang namanya orang pengen makan itu di Jogokarian nggak cuma Jumat doang, Jumat berlimpah, tapi di hari lain dia datang dia ada makanan. Jadi gitu ya. Jadi memang bermanfaat buat orang lain banyak. Memberi bantuan dalam materi, memberi pinjaman, memberikan tausiah keagamaan, meringankan beban, bayarin utang, kasih makan, jenguk orang sakit, banyak. Ya. Oke. Jadi kita memang disuruh memberikan manfaat banyak buat orang, ya. Tapi kita juga jangan lupa porsi kita di dunia. Jadi kayak seperti di Al-Qasas ayat 77, auzubillahiminasyaitonirrajim, dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi di ayat ini sudah jelas, cari akhirat, jangan lupain dunia, berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Artinya kalau boleh kita berbuat baik seperti Allah berbuat baik kepada kita gitu. Artinya jor-joran juga kita. Allah udah baik banget sama kita harus bisa lebih baik lagi ke istilahnya horizontalnya. Jadi ada 5 langkah untuk menjadi orang yang bermanfaat. Yang pertama, kemauan. Kuncinya adalah kemauan. Kemauan kita akan dapat memberikan manfaat kepada orang lain jika kita punya harta. Kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain dengan harta. Ketika kita punya ilmu, kita bisa memberikan manfaat dengan ilmu dan seterusnya. Artinya apa? Pertama mau dulu. Supaya menjadi orang yang bermanfaat, pertama mau dulu. Yang kedua, take action now. Do it now, lakukan sekarang. Apa yang bisa Anda lakukan sekarang untuk memberi manfaat kepada orang lain? Ya kan? Banyak. Artinya apa? Jangan ditunda. Lakukan sekarang.
Pertama mau, kedua lakukan sekarang. Ketiga, biasakanlah untuk memberikan manfaat. Jadi jika memberikan manfaat kepada orang lain itu sudah jadi kebiasaan kita, maka Anda sudah menjadi pribadi yang bermanfaat. Artinya gini, ada penelitian, ketika kita melakukan sesuatu yang di luar daripada yang biasa kita lakukan. Contoh misalnya bangun pagi untuk sholat tahajud itu jam 2. Sebelum-sebelumnya dia nggak bisa, dia belum pernah. Tapi ketika dia coba, dia paksa, dia bisa bangun jam 2, jam 3 untuk melakukan sholat tahajud. Hari kedua dia paksa lagi, hari ketiga dia paksa lagi. Nah di hari ke-21 itu udah jadi kebiasaan. 20 hari ke-22-nya menurut penelitian, kita nggak usah bangun lagi dengan waker, katakanlah begitu. Kenapa? Karena menurut penelitian ketika 21 hari itu kita udah lakukan, hari ke-22-nya udah otomatis. Ya. Jadi kalau misalnya memberikan manfaat kepada orang lain itu jadi kebiasaan, punya sesuatu enggak dinikmatin sendiri, kita bagi misalnya. Punya satu pemikiran, aku bisa berbuat seperti ini nih sehingga bermanfaat buat orang banyak, langsung. Biasakan untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Pertama memang agak-agak sulit, agak-agak nggak selega ketika kita udah biasa gitu. Tapi lama-lama insya Allah bisa. Yang keempat, tingkatkan manfaat diri Anda. Bagaimana cara meningkatkan manfaat ini? Anda harus meningkatkan kuantitas dan kualitas kebaikan Anda. Artinya apa? Ketika kita sudah mulai berbagi, tadinya berbaginya kecil, tingkatkan kualitasnya, tingkatkan kuantitasnya. Misalnya, aku mau ikut untuk nyumbang Jumat Berkah. Tadinya dia nyumbang cuman katakanlah 10 paket, ya kan? Begitu kita udah melakukan itu, kayaknya kita harus tambah nih. Nah, maksudnya itu, tingkatkan itu dari segi kualitas dan kuantitas. Saya mau ikut nih nyumbang Jumat Berkah. Tadinya makanannya cuma biasa aja, sekarang kita kasih makanan yang benar-benar enak, bagus. Yang kelima adalah raihlah manfaat untuk Anda juga. Jangan sampai Anda memberikan manfaat kepada banyak orang tetapi lupa tidak memberikan manfaat untuk diri Anda sendiri. Jadi harus balance. Kita beri manfaatkan buat orang lain, kita juga harus dapat manfaatnya. Ada artinya gini, apapun yang kita kerjakan kan tadi di hadisnya, ketika Anda berbuat baik, maka itu akan balik kepada Anda, gitu ya. Niatkan bahwa apa yang kita lakukan hanya karena Allah, bukan karena angin disebut pribadi yang bermanfaat atau dipuji. Ya, jadi pertama adalah mau dulu, kedua lakukan sekarang, ketiga biasain untuk memberikan manfaat kepada yang lain, keempat adalah tingkatkan manfaatnya dari mulai tadi yang kecil, gede, yang tadinya sholat sholat tahajud misalnya, cuman sendiri kita ajakin orang lain, katanya begitu. Ya. Yang kelima, raihlah manfaat untuk Anda juga. Jadi kira-kira begitu. Pertama adalah konsep pensiun menurut Islam itu pertama nggak ada kata pensiun untuk kegiatan yang apalagi sebagai bekal untuk akhirat, ya. Terus udah gitu bermanfaat buat orang lain, itu konsepnya. Yang kedua, yang ketiga nyiapin bekal buat akhirat. Sementara untuk menjadi orang yang bermanfaat buat orang lain, ada langkah yang harus kita lakukan. Pertama niat, mau. Kedua lakukan sekarang. Ketiga berikan manfaat untuk orang lain, biasakan. Yang keempat tingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Yang kelima adalah jangan lupa manfaat juga buat kita. Kira-kira gitu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat sebagai mungkin kita yang udah masuk dalam usia pensiun ini, kita bisa mengartikan pensiun lebih baik lagi. Dalam arti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah di waktu masa tuanya dia
Nah, kita bisa ikutin, kita bisa tiru gitu. Kira-kira gitu Pak. Jadi kita punya role model yang amat sangat lengkap. Mari kita ambil manfaat dari itu dengan mencontohnya. Nah, dengan kita tahu bahwasanya usia tua pensiun itu nggak cuman santai-santai, reunian, traveling kemana-mana, itu nggak salah. Karena di dalam Al-Quran juga kita disuruh berjalan keliling dunia untuk melihat ciptaan Allah. Kedua, untuk melihat misalnya gini Pak, ada satu daerah yang katakanlah pernah diberikan diberikan apa ya, aku bilang kayak laut mati Pak. Laut mati kan kita tahu ya, Sodom Gomora diazab sama Allah. Nah, kita disuruh Pak keliling ke situ, biar kita tahu, ya kan. Terus udah gitu kayak di Petra, ya kan, Madain Saleh tuh, ya kan. Kita bisa lihat, oh orang-orangnya hebat nih. Tapi karena nggak bersyukur maka dia akan diazab. Kalau untuk yang lokal kita bisa pergi ke Dusun Leketang Pak, ya kan. Bisa kita tahu ceritanya bahwasanya ada yang kayak Sodom dan Gomora yang di kita di Dusun Leketang itu yang dikubur dalam waktu 1 malam. Jadi gunung amun-amun meletus, di bawah bukit itu ada desa ini nggak kena, malah desa Leketang yang kena. Kenapa? Karena desa Leketang itu tempatnya subur tapi orang-orangnya nggak banyak bersyukur. Kalau dia habis panen biasa dia nanggap ronggeng, ada judi, ada maksiat lah semuanya di situ. Itu ada Pak ininya. Kalau kita datang ke sana tuh ada tubuhnya. Di situ ada orang-orang yang korban itu ada. Jadi tidak hanya dusun itu, orang dusun itu, tapi juga ada tamu yang datang ke situ gitu, yang ikut terkubur di situ. Jadi kita disuruh jalan-jalan untuk melihat itu semua. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwasanya ini loh penghabisannya orang-orang yang mendustakan Allah kayak gini. Kita ambil manfaatnya di situ. Kira-kira itu aja. Mungkin ada yang bisa ditambahin atau mau ditanyain. Monggo. Pangsiun nih Pak, pangsiun. Oke. Kalau nggak ada yang ditanyain, udah masuk belum waktunya? Dikit lagi ya. 3 menit lagi. Oke. Ada yang mau ditanyain? Atau mau ditambahkan? Monggo Pak, silakan. Oke, kalau nggak ada kita tutup ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kita tutup kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.